Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Buniyal Islam ala khamsin Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa aqimus salat wa ita'iz zakat wa shaumi ramadan wa hizzul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallahu al-azim. Wasadaqa nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Kasih PHU Kantor Kementerian Agama Kota Bima yang saya muliakan, Bapak Ibu calon tamu Allah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rekan-rekan dari seksi penyelenggaraan haji dan umrah Kantor Kementerian Agama Kota Bima yang saya hormati, pengurus Masjid Baitul Hamid Kota Bima yang saya hormati. Syukur alhamdulillah, pada pagi yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak henti-hentinya melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat, waktu dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir dalam rangka mempersiapkan diri untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini mendapat berkah, mendapat catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat, para pengikut-pengikutnya yang setia, dan moga-moga kita semua yang hadir pada pagi hari ini adalah pengikutnya dan umatnya tetap istiqomah di dalam melaksanakan semua yang diperintahkan dan menjauhkan diri dari semua yang dilarang. Dan moga-moga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kasih, Bapak Ibu calon jamaah haji yang saya muliakan, pertama atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Bima,
Saya menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada pengurus Masjid Baitul Hamid Kota Bima yang telah bersedia dan siap menyediakan tempat sarana dalam kaitannya dengan pelaksanaan bimbingan manasik haji bagi para calon jamaah haji tahun 2024. Mudah-mudahan ketulusan hati seluruh pengurus Masjid Baitul Hamid Kota Bima mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu calon jamaah haji yang kami muliakan, sesungguhnya kami berharap Bapak Ibu semuanya tidak bosan, tidak menganggap diri pintar. Kenapa? Karena yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun modelnya manusia, selalu saja ada kesalahan, ada kekeliruan, ada hilaf, ada salah. Oleh karena itu, Kementerian Agama Kota Bima sebagai penerus keinginan dari Menteri Agama Republik Indonesia memberikan bimbingan haji atau bimbingan calon jamaah haji sepanjang tahun. Dalam kaitannya apa? Dalam kaitannya upaya persiapan kita untuk melaksanakan haji yang sesungguhnya. Karena memang apa? Haji itu ada rukun, ada wajib. Seumpama rukun itu salah satunya tidak bisa kita laksanakan atau kita tidak mampu melaksanakan, maka batallah haji. Nah, yang berkaitan dengan bagaimana tata cara kita melaksanakan rukun dan wajib haji, nanti insya Allah akan disampaikan oleh pemateri. Ya, dalam kesempatan ini mungkin ya, Pak Kasih PHO yang langsung turun tangan. Bapak Ibu yang kami muliakan, pelaksanaan ibadah haji sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, di mana jamaah haji memiliki hak dan kewajiban. Saya hanya memetik satu poin saja. Haknya Bapak Ibu adalah mendapatkan bimbingan, pelayanan dalam rangka mensukseskan pelaksanaan ibadah haji. Yang model kegiatannya adalah sebagaimana yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Apa yang dibimbing? Apa yang dipelajari? Tentu yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan haji, mulai dari sebelum berangkat sampai kita pulang, ya, setelah kita melaksanakan ibadah haji. Lalu apa saja yang menjadi persyaratan kita? Ya, sebagai calon jamaah haji sebelum berangkat tentu, ya, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Istita'ahnya, kalau kita tidak istita'ah melaksanakan ibadah haji, ya, insya Allah ibadah hajinya tidak terlaksana dengan baik. Yang menyangkut tentang istita'ah, yang pertama adalah istita'ah kesehatan. Karena ada, karena pelaksanaan ibadah haji adalah berkaitan langsung dengan ibadah fisik. Kalau fisik kita tidak kuat,
maka secara otomatis ibadah haji tidak sempurna yang berkaitan dengan pelaksanaan rukun dan wajib haji. Di batin dai kasok kita doa semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, tapi orang umat waktu sistem fisik ibadahnya tidak sempurna. Kemudian berangkatnya dari Kota Bima menuju Mataram tentu fisik. Ada yang pakai pesawat, ada yang pakai bis dan kendaraan yang lainnya. Kemudian di Mataram dilakukan lagi pengecekan kesehatan dan lain-lain. Kemudian dari pesawat, dari embarkasi menuju bandara, kemudian bandara menuju bandara King Abdul Aziz atau bandara di Madinah. Kalau gelombang pertama tentu berangkat dari tanah air menuju bandara Madinah. Kalau seumpama nanti kita mendapatkan porsi gelombang pertama. Nah, kalau gelombang kedua tentu dari tanah air menuju bandara King Abdul Aziz Jeddah. Bayangkan perjalanan selama kurang lebih 11 jam di atas pesawat, tentu menguras tenaga dan energi. Oleh karena itu, istitoah kesehatan itu paling pokok dimiliki oleh Bapak Ibu calon jamaah haji. Pengalaman tahun kemarin, barangkali di tahun 2024 nanti masih pemerintah itu memakai konsep jamaah ramah lansia. Kalau berkaitan dengan ramah lansia, tentu kondisi fisiknya itu tidak sempurna. Waktu stego fisik nabi pakai belengah. Percuma saja dari tanah air ini pengalaman kemarin Bapak Ibu, karena kebetulan saya sendiri selaku petugas haji di tahun 2023 baru kemarin. Waktu stego fisik nggak ada rasa nah Pak Puru atau saya Pak Puru lalu dekat lampar lau tiga warat lengga. Sekarang kita masing-masing. Kenapa? Ibadah haji adalah ibadah individu, bukan ibadah kelompok. Oleh karena itu kepada kita semua, persiapkanlah kesehatan dengan sebaik-baiknya, fisik dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Belum kita melaksanakan rukun dan wajib haji, mulai kita sudah kendor kesehatan. Dari sekarang Bapak Ibu harus jaga kesehatan. Pola makan, pola hidup, tidur. Jangan sampai kita terlena. Jabe. Warak daim jabe waktu tahun depan. Barangkali nanti sekitar bulan Mei atau bulan Juni baru berangkat. Ini baru bulan Oktober. Hati-hati, hati-hati, karena takdir Allah itu tidak bisa kita tahu. Bain hengge, bain suku, bain tawau yang mengakibatkan kita itu gagal melaksanakan ibadah haji. Itu yang berkaitan dengan istitoah kesehatan. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan istitoah biaya. Mada yakin kita memai hadir pada pagi hari ini semua tentu sudah siap dengan biaya. Mungkin itu doang main kata akan ini sedia biaya atau sudah siap dengan biaya. Kenapa harus biaya? Karena memang perjalanan itu membutuhkan biaya. Belum lagi kehidupan kita di Arab Saudi sana atau di Mekah, tentu biaya. Kenapa? Karena pelayanan di sana ada beberapa hari nanti kita jamaah haji tidak dilayani dengan konsumsi,
Makanya persiapkanlah biaya yang banyak. Yang kedua yang berkaitan dengan kondisi fisik kita ketika kita berada di Arab Saudi atau di Mekah sana. Dari kampung sehat, ketika kita nyampe di sana sakit. Lalu siapa yang mengurus? Kalau tidak, kita siapkan biaya yang cukup. Contoh ini pengalaman kemarin. Mata gua itu pengalaman yang baru terjadi. Lahir 10 tahun yang lalu, di tahun 2023 ini. Ya. Begitu ya mulai start dari embarkasi udah mulai sakit. Coba deh, auto pasti lagi jauh deh. Tenate, gue insyaallah gue biake abang deh dan biasa kak, awal tekap dulu. Aitun kabare bapak ibu tekabur. Patengong gai para ate ke tenang tundukan luar rasa ke pea SAK bental au jauh deh nadim keo cukup gai apa di lolo di ubah wa ulah bersiah hengke. Nah terkait dengan pelaksanaan rukun dan wajib haji di sana, ya kalau seumpama nanti kita tidak kuat atau sakit, ya tentu di sana ada sarana yang disiapkan. Apa saja? Ya berkaitan dengan tawaf, ya pemerintah Arab Saudi sudah menyiapkan yang namanya skuter. Ya skuter atau wara kereta listrik loa identik dua tahu, loa identik sebuah tahu. Sebulan sola kain 250 real. Kali-kali lalu baitadoho 5.000 syariah. Tinggal dihitung sendiri. Ada kalau kita dohore sebenarnya itu baru satu kali tawaf. Ketika kita nanti ya begitu nyampe di Arab Saudi, tentu kan kita akan melaksanakan yang namanya tawaf kudum. Ya, umrah wajib bagi jamaah haji yang memilih jamaah haji atau ibadah haji tamattu. Mesti syar'i begitu rokan enggak? Ya, sudah mulai melaksanakan tawaf. Wajib partenggo dari kepunet cara tentu kita membayar jasa yang disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi yang berada di Masjidil Haram. Ya, kereta AKG, skuter AKG di lantai 4 warna kaina. Nente banyak kakak, punya motor listrik ya, motor listrik. Bagi bapak ibu yang pintar bawa motor, tentu di sana akan lincah mengendalikan ya skuter itu ya. Ya, lincah kita. Kenapa? Kenapa harus lincah? Karena memang ya skuter itu tidak hanya satu, ratusan yang akan berputar melaksanakan ibadah tawaf. Jadi hati-hati. Tentu itu membutuhkan biaya. Aina wara anggapan itu dore. Denami wastor haji wara pemerintah sekali guru. Itu wara anggapan seperti itu Bapak Ibu. Ya wasa dia piti. Ya untuk apa? Ya persiapkan walaupun itu dong bengot ake, tetapi ya yang berkaitan dengan biaya hidup dan biaya lain-lain tentu itu harus bawa di luar daripada ONH. Ya. Bagaimana kelanjutannya yang berkaitan dengan biaya? Ini institut biaya. Ya. Begitu kita ya selesai melaksanakan tawaf, tentukan sa'i. Sa'i juga disiapkan itu kereta kalau memang kita tidak kuat jalan. Ya, dari Bukit Sofa ke Marwah itu kurang lebih sekitar 400 meter. Nomor apa? Dari Marwah ke Sofa kurang lebih sekitar 400 meter dikali 7.
Bila kilo lapan berapa? Tete, kau lapas tete. Kali dalam itu ya, Safa Marwa 400, Marwa Safa 400 kali 7 800 meter dikali 7 kali 8 56 5.600 meter, berarti ner ini kilo apa? Benar ini kilo. Oke, aku udah seputar Masjidil Haram. Ya, baru seputar Masjidil Haram. Mohon maaf Pak Kasih. Ya, mohon maaf ya. Saya jelaskan sedikit aja. Nanti Pak Kasih itu secara teknis. Itu baru seputar Masjidil Haram. Nah sekarang, ya, umumnya jamaah haji Indonesia itu ya dari hotel ke Masjidil Haram disediakan fasilitas bis gratis 24 jam. Ibarat ini mobilnya ber-AC, ya pelayanan 24 jam. Satu pun penumpang itu tetap diantar ke Masjidil Haram. Ayo tahu itu loh. Ya, ini di bis nih. Dia pemarah buat saya apa? Ya, khusus bagi jamaah haji Indonesia. Ya, jamaah haji Nigeria dan lain-lainnya negara itu tidak disiapkan bis seperti kita. Ini luar biasa. Nah, persoalannya lagi bagi kita yang tidak kuat jalan, butuh kita ini pengalaman kemarin itu. Ya. Jamaah haji lansia itu dari terminal menuju Masjidil Haram itu kurang lebih jalan kita 1 kilometer. Pala lampa daika bata ibu panan karena memang banyak sekali bangunan lampa, pala dono lampa. Bagi yang tidak kuat jalan tentu ada jasa lagi di sana ya. Ya, orang-orang Arab itu ya pintar sekali ya memanfaatkan kesempatan. Ya, pintar sekali. Desa muda kayak itu dosevada. Ya, dari terminal menuju Masjidil Haram itu sewa kereta dorong itu adalah 150 rial kali 5.000. Sebenarnya tahu hebat tulis kakak? Ya, Indonesia, ya 150 rial. Lain pitit Jokowi, kakak wati bara rupiah kaina. Jokowi, uang Jokowi. Padahal pitit ada warga Jokowi, palan gai pitit Jokowi. Iya. Anehnya belanja di Mekah itu pindah rencewi. Iya. Kenapa? Karena bilangannya tidak pas kan. Bahwa dekatnya 400.000 400 atau ya 4.300 rupiah per 1 rial. Tentu nanti kan kembalinya nah full pindah ire berarti kembalinya. Hati-hati ibu-ibu yang suka belanja ini, ibu-ibu biasanya ya dominan belanja ini. Ya, rupiah, tiba-tiba rupiah Jokowi. Ini uang Jokowi. Karena pada umumnya ya, orang-orang Arab ya yang berdagang di sana sudah mampu berbahasa Indonesia. Hati-hati, edak resiwi dan daire, pelosa pitim dan poi. Ya, jadi semua itu berkaitan dengan istitoah biaya. Ya, oke lah di sini ya kita sudah ya bisa memenuhi ya, ONH, tetapi di sana operasional setiap hari tentu yang membutuhkan istitoah biaya dari kita sendiri di luar ongkos ya naik haji. Ya. Tadi itu fisik. Ya, mata wati nuntuhu bune di Arafah, bune di Mina, bune di Muzdalifah nanti akan disampaikan oleh pemateri.
Mada cukup memberikan gambaran terkait masalah istitoah. Ya, istitoah yang ketiga adalah istitoah ilmu. Yang mana yang dikatakan istitoah ilmu? Sebagaimana yang kita laksanakan di pagi hari ini, inilah yang disebut dengan istitoah ilmu. Ilmu tentang haji. Yang mana larangannya, yang mana diperbolehkan, yang mana rukun, yang mana wajib haji, ibu bapak bisa dapatkan dengan mendengarkan istitoah ilmu. Kabunda kutsarana ihram. Untuk menjaga ihram itu semua nanti akan disampaikan oleh pemateri. Itulah yang disebut dengan istitoah ilmu. Umpama contoh begini. Kalau jemaah haji gelombang pertama tidak ada masalah berihram. Kenapa? Karena dari tanah air langsung menuju Madinah. Dari tanah air menuju Madinah, di sana kita yang tinggal di Madinah kurang lebih sekitar 8 hari untuk melaksanakan ibadah sholat arba'in. Sejumlah 40 kali ibadah sholat fardu berjamaah di Masjid Nabawi. Baru naik tadi, tiwara masalah naik dengan ihram. Ini berkaitan dengan ilmu. Jadi ihram kita dari Madinah itu menuju Bir Ali, di sana baru kita mengambil miqat untuk berihram untuk melaksanakan ibadah umrah atau dikenal dengan tawaf wudu. Tiwara hara, tiwara dewu, tiwara sampai dan lain-lain. Tetapi bagi kita yang mendapatkan gelombang kedua, tentu ini yang membutuhkan ilmu yang besar. Wara menggahi, mengambil miqat di atas lam. Wara menggahi, loa mengambil miqat ketika kita berada di Bandara King Abdul Aziz. Wara menggahi, loa ihram di embarkasi atau di Lombok. Wara menggahi, loa ihram di kapal atau pesawat. Banyak macam itu versi-versi pendapat itu. Dan kemudian cara kita supaya terhindar dari macam-macam ide, macam-macam pendapat, macam-macam asumsi, maka satu-satunya untuk menyelamatkan kita adalah mendengarkan apa yang menjadi arahan pembimbing ibadah haji. Katanya ibu ngahi pembimbing ibadahnya. Oke lah kita kalau ada anjuran kita bisa memakai ihram di embarkasi. Di embarkasi. Di asrama haji. Mandi di sana. Berpakaian ihram di asrama haji. Di pesawat lain sudah menggunakan ihram. Tapi belum niat. Kali bau ihram ke main berubah. Siapa tahu nanti pembimbing ibadahnya mengarahkan kita untuk mengambil miqat di atas pesawat, yaitu tepatnya berada di atas lam. Waralau informasi dari awak pesawat setakbir bapak ibu jemaah haji para negara Indonesia nih. Lain kain bocor lagi. Itu ibadat ibu-ibu ina-ina mata yang kurang mampu berbahasa Indonesia tisiluan au hidung dan sopilenga au hidung ni ai kami dibeki kalau kita mendengar tapi kita tidak paham, maka akan lalai tugas itu, kewajiban itu jangan sampai lalai. Istilah kau itu som dinajak siap-siap.
Karena kurang lebih sekitar 2 kilometer kita akan melewati Yalamlam sebagai tempat untuk mengambil nikah. Kalau langkah isi pembimbing ibadah kita mengambil nikah di atas Yalamlam, berarti kita berada di dalam pesawat. Nah, waras pembimbing ibadah yang mengarahkan kita untuk mengambil nikah ya di King Abdul Aziz atau di Bandara King Abdul Aziz, maka kita tidak ya merasa tergesa-gesa. Ya, kenapa? Karena ndai kendere orang dewu di asrama haji, orang kali ihram di asrama haji, tinggal di sana kita memperbaharui wudu. Lihat usmiah. Didogai disembiagai ya salat sunat ihram. Telok aku berapa tadi? Ya. Oke. Ngoi rojak. Oh ya. Telok aku berapa tadi? Ya. Jadi di sana ya tidak tergesa-gesa. Yang membuat kita tergesa-gesa adalah nanti ketika kita dipanggil untuk naik bis. Aitan kabare kita dohore boto pengalaman abi de mata ke petugas haji. Nah hori paki ku pasar wande nefa. Ya, nefa itu loh. Ya, kenapa? Karena didesak pada panggilan untuk naik ke kendaraan menuju Mekah. Nefa dikasih aten petugas waras sempah warat tunu warat randa semua digunakan ya fasilitas ini, ada kaki digunakan, tangga digunakan, punggung digunakan, semua digunakan untuk mengantisipasi barang-barang yang tertinggal oleh jamaah haji. Ya, ente tidak mata itu orang. Ya, mudah-mudahan hal-hal yang pernah terjadi di tahun 2003 yang lalu tidak terjadi di tahun 2024. Kenapa ya terjadi seperti itu? Karena memang pertama istitoah kesehatan, kedua adalah istitoah biaya, yang ketiga adalah yang sangat terpenting adalah istitoah ilmunya. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pandangan, ya, bisa menggugah pikiran Bapak Ibu, ya, sesungguhnya apa saja yang perlu disiapkan, ya, di saat kita akan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah sebagai wujud kita menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.